Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selalu cuci tangan dan pakai masker jika keluar rumah. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kita hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, begitu juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyi dulu Satu Nusa Satu Bangsa dalam hitungan ketiga. Mari bersama-sama dengan Pak Guru. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, satu Nusa dan bangsa kita bela bersama. Terima kasih anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1, kalian nanti diharapkan bisa menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi secara tepat. Setelah itu kalian juga diharapkan mampu membuat kesimpulan dari teks tersebut. Nah, selanjutnya nanti kalian juga diharapkan bisa mengklasifikasikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat dan mandiri. Selanjutnya yaitu kalian harus bisa membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Langsung saja kita ke pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ekosistem. Siapa yang tahu tentang ekosistem? Ayo. Iya, benar sekali. Ya, ekosistem itu adalah interaksi atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalian pasti pernah pergi ke sawah. Nah, di sana ada berbagai macam hewan, ada ular, ada katak, ada tikus, ada tumbuhan juga, ada padi. Nah, setelah itu ada matahari, ada udara, ada air lah. Ya, matahari, udara, air ini termasuk contoh ekosistem atau makhluk hidup yang tidak hidup, sedangkan tumbuhan dan hewan itu adalah makhluk hidup. Nah, dari semua itu mereka berinteraksi, jadilah yang namanya ekosistem. Ini contohnya. Ini contoh lain di laut. Di sana ada terumbu karang, ada air, ada ikan. Ikannya pun macam-macam. Kemudian, ya, contoh ini adalah di hutan. Ada gajah, ada tumbuhan, ada hewan, macam-macam hewan, ada air, ada matahari, cahaya matahari. Nah, ini saling berinteraksi, akhirnya membuat yang namanya ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks tentang ekosistem berikut. Ekosistem ini nanti bisa dibaca ya. Makhluk hidup
memperhatikan lingkungan, dan selanjutnya ya di situ ada makhluk tak hidup dan makhluk hidup. Yang tak hidup ada air, ada cahaya matahari, ada udara, ada tanah. Bisa dibaca ya. Kemudian selanjutnya cahaya matahari dapat menghangatkan udara, ya membuat membantu tumbuhan, membuat makanan. Kemudian air juga sama, air dibutuhkan tumbuhan dan selanjutnya bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan ini saling berinteraksi. Nah, tadi saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Artinya mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan makhluk hidup yang ada di sampingnya. Nah, disitulah yang dinamakan dengan ekosistem. Ya, ekosistem itu terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya ekor kambing, seekor burung, pohon cemara dan lainnya, itu namanya tempat hidupnya namanya. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup, sedangkan komunitas itulah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain-lain. Nah, dari teks bacaan ini tadi, setelah kalian baca, saya berharap kalian bisa menemukan pokok pikiran. Ya, pokok pikiran dari teks tersebut ada 4 paragraf, jadi ada 4 pokok pikiran yang harus dijadikan simpulan seperti nanti yang ada di LKPD yang akan dibacakan Pak Guru nanti melalui Google Classroom. Nah, ini setelah membaca teks bacaan ekosistem, caralah pokoknya, pokok teks bacaan tersebut, dan buatlah kesimpulan. Ya, kemudian saya ingin bertanya pada kalian di rumah pasti punya peliharaan. Iya, betul sekali. Ada apa saja? Ya, ada kucing, ada kambing, ada ayam. Bahkan yang bukan dipelihara kita, ada tikus, ada semut, dan lain-lain di sekitar rumah kita. Nah, dari berbagai macam hewan tersebut, makanannya tidak sama, ya kan? Contohnya kita ambil satu kambing yang ada di sekitar kita, makanannya apa? Iya, benar, makanannya kambing itu rumput, ya, atau tumbuhan. Yang sama apa? Ya, sapi, kerbau, itu sama dengan kambing. Kemudian contoh lagi kucing apa makanan? Ya, benar sekali, kucing kadang makan ikan yang ada di rumah kita, ya. Kucing itu hampir sama dengan anjing juga sama seperti itu. Dan contoh lain tadi ada ayam itu makannya bermacam-macam, ya makan tumbuhan, ya makan daging, ya, semuanya dimakan. Contoh hewan lagi yang rakus itu adalah contohnya tikus, semuanya dimakan. Nah, ini sesuai dengan penggolongan hewan atau klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, itu ada 3 macam. Yang pertama ada herbivora, tadi adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya ini, ya. Kemudian ada hewan karnivora atau pemakan daging, contohnya tadi ada kucing, ada harimau, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada tikus, ada ayam, ada babi. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya di alamat ini, nanti dikirim Pak Guru. Nanti bisa kalian buka, setelah itu langsung kalian kerjakan. Nah, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan.
Mohon maaf ada kekurangan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.